Selamat sore kawan-kawan semua, sobat Eju Adventure. Hari ini saya akan mereview cara maintain genset kapasitas 1000 watt dengan merek Honda tipe EU10i. Yang dimana genset ini memang bekas pakai dan umurnya pun sudah lama. Dan kita hari ini akan melakukan penggantian oli, penggantian filter udara, dan pengisian bensin. Jadi perlengkapan yang diperlukan itu yang pertama obeng untuk membuka covernya, lalu corong untuk mengisi oli, lalu olinya sendiri, oli khusus mesin genset ya, rekomendasi dari Hondanya sendiri yaitu menggunakan 10W30 khusus untuk mesin genset. Lalu bensin, biasakan kalau kita sering touring ataupun ngecamp dengan membawa bensin cadangan tuh gunakan alat atau tempat wadah bensin yang safety, yang aman. Salah satunya menggunakan plastik berbahan plastik HDPE atau menggunakan jerigen bensin khusus yang steel ya. Lalu yang kedua, yang terakhir itu siapkan filter. Ini filter Honda Suprafit atau kodenya tuh Gen 5. Ini di online hanya 5 ribuan. Jadi seperti yang kita tahu, kalau untuk filter genset ini memang agak susah dicarinya ya. Kalaupun ada mungkin mahal. Nah, berhubung ini sudah sempat saya bersihkan, jadi covernya itu sudah tidak ada, filternya sudah tidak ada karena ini sudah saya bersihkan. Karena setelah sekian lama filternya itu ada rembesan oli yang naik sehingga hancur dia tuh, jadi sudah tidak bisa dipergunakan lagi. Oleh karena itu kita ada similarity-nya ya, kita menggunakan filter udara motor Honda Suprafit ini. Lalu kita gunakan gunting atau cutter yang tajam ya untuk membentuk sesuai lubang udara yang diperlukan, yaitu ada dua. Pertama lubang udara yang langsung masuk ke engine, ini satu. Yang kedua ini lubang menghisap dari luar. Jadi yang penting banget ini ada dua lubang yang harus kita tutup menggunakan filter ini. Nanti setelah kita gunting-gunting, lalu akan ini setelah kita gunting-gunting ya, jadi seperti ini bentuknya. Kita gunting, kita menyesuaikan kebutuhannya. Nah, terpasang seperti ini. Untuk area yang bawah kita menggunakan sisaan guntingan yang kecil-kecil saja. Kita gunting juga, kita sesuai keadaannya. Nah, fungsi di sini ada cover karet berbentuk berbentuk jalur angin ini, guna memperkecil kotoran atau udara kotor yang masuk ke mesin. Nah, ini bentuknya karet. Lalu kita tempel covernya lagi di bawah di area lubang. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Seperti ini. Nah, lubangnya itu ada di sini. Ini adalah lubang masuk dari luar dan ini lubang udara yang akan masuk ke dalam mesin. Lalu kita tutup covernya. Balik. Nah, selesai. Selanjutnya setelah filter udara kita sudah sudah kita pasang, kita isi bensin. Kita akan mengisi bensin. Karena ini kemarin bensin sudah saya pakai habis,
Jadi untuk menguras oli sebelum kita panaskan bensin, kita isi dulu. Kapasitas bensin ini sekitar 2 liter ya, 2 liter. Nah ini sudah saya sediakan bensinnya. Di penutup atau lubang bensin ini sudah ada filter saringan kalau misalkan ada bensin kotor jadi kesaring. Lalu kita masukkan bensin. Nah bensin sudah penuh dengan kapasitas 2 liter, kurang lebih 2 liter ya, atau 2,1. Selanjutnya kita tutup kembali lubang bensinnya dan kita bersihkan dari tumpahan-tumpahan bensin untuk safety. Nah setelah filter sudah terpasang, bensin sudah terisi, kita mulai menjalankan prosedur untuk menyalakan mesin. Sebelum kita ganti oli, sebaiknya mesin kita nyalakan untuk beberapa menit ya, supaya olinya itu panas dan mencair, sehingga nanti proses pembersihannya tuh bisa lebih bersih lagi, karena kotoran-kotoran yang menumpuk di bawah itu akan tercampur sehingga dapat dikeluarkan semuanya. Nah sebelum menyalakan mesin, usahakan penutup. Nah tutupnya ini harus di posisi on, puter, lalu cuk kita hidupkan posisinya ya ke kanan. Kalau standar dia ke kiri karena ini masih dalam keadaan dingin. Lalu saklar kita on. Setelah saklar di on, baru kita mulai mencoba menghidupkan mesinnya. Bila mesin sudah menyala seperti ini, cuk bisa kita kembalikan ke posisi semula. Tapi bila kita nyalakan, nah ini yang posisi eco tuh suaranya dia lebih halus dan pemakaian listriknya juga tidak besar. Jika kita menggunakan untuk camping dengan menggunakan rice cooker yang sudah pasti ya itu bakal besar yang memakan dayanya, maka posisi throttle kita off-kan. Nah, di sini ada beberapa lampu indikator output, overload, dan oil alert. Kalau di sini juga ada pencocokan, kita menggunakan DC ataupun AC untuk outputnya. Untuk memanaskan mesin dan memanaskan oli sebelum kita kuras, tidak perlu lama untuk menyalakan mesinnya. Sekarang kita stop mesinnya dengan cara memutar switch ke arah off. Mesin sudah berhenti. Selanjutnya kita akan membuka lubang oli sebelum kita ganti. Kita juga harus menyiapkan lap ya supaya tidak bergeser kemana-mana. Kita
setelah kita merasakan olinya sudah habis dengan tetesan terakhir, kita bersihkan dulu. Jika sudah kita bersihkan, selanjutnya oli ini akan kita bakar. Ingat, pakai yang rekomendasi Honda, yaitu 10W30. Petunjuk dari Honda, kapasitas oli ini hanya 250 ml. Berarti kalau ini 1 liter hanya seperempatnya saja. Kita menggunakan corong untuk memasukkan oli.